Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Baik untuk pertemuan kali ini, di pertemuan keempat, yaitu mata kuliah algoritma dan struktur data, tema yang akan kita pelajari adalah bagaimana mengisi array satu dimensi dengan nilai string. Sebelumnya kita juga sudah belajar bagaimana menampilkan, nilai numerik dan karakter ya, dalam, array satu dimensi. Oke, kita lanjut. Kita langsung masuk ke contoh kasus saja. Di sini diketahui array satu dimensi yang sudah disediakan, yaitu integer A indeks 11, gitu ya. Nah, ini belum ada isinya nih. Jadi array-nya sudah disiapkan dengan integer A indeks 11, tapi belum ada isinya. Nah, pertanyaannya adalah kita diperintahkan untuk membuat coding C++ untuk mengisi array yang ini ya, yang kosong ini menjadi seperti ini. Ini kan nilai string nih. Jadi bentuknya adalah Jakarta, gitu ya. Jadi yang tadinya nilainya kosong, gitu ya, yang tadinya kosong, kita akan menampilkan kalimat Jakarta, gitu ya. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Kita akan menggunakan dengan perintah string copy atau bisa juga menggunakan perintah string len, gitu ya. Intinya ada di string copy A Jakarta. Baik, kita coba lanjut ke C++ nya saja ya. Kita lanjut ke C++ nya. Oke, saya ketik include iostream.h include conio.h, jangan lupa void main gitu ya. Void main, buka kurung kurawal. Nah, karena di sini array-nya adalah isinya berupa karakter atau berupa string, maka tipe data yang kita gunakan di array ini adalah dengan menggunakan tipe data char. Ya, berarti kita deklarasikan dulu. Char A, indeksnya ada berapa? Indeksnya ada 11. 11 itu artinya dari 0 sampai 10 gitu ya. Oke, kita boleh tulis di sini A indeks 11 misalnya atau A indeks 10 juga boleh ya. Oke, terus titik koma, sorry. Titik koma. Nah, di sini indeksnya ini kan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka tipe data yang kita gunakan adalah tipe data integer gitu ya. Variabelnya apa? Variabelnya misalnya adalah variabel i. Koma, isi dari array ini kita berikan variabelnya misalnya adalah variabel n. Ya, titik koma. Lalu untuk mengcopy gitu ya atau untuk menampilkan nilai string, maka perintahnya adalah kita gunakan string strcpy, strcpy ya, string copy artinya. String copy, lalu buka kurung A gitu ya, koma, kita ketik misalnya apa, Jakarta. Ya, strcpy itu artinya string copy ya, tutup kurung, titik, koma. Nah, sama seperti yang sebelumnya, pada saat kita menggunakan instruksi math.h, berarti supaya math.h-nya itu bisa dikenal, bisa dibaca, maka kita menggunakan header-nya adalah kalau kita mau menggunakan PAW ya, yang pangkat ya, kalau kita mau pakai pangkat supaya PAW-nya itu bisa dikenal, maka kita harus deklarasikan di header-nya, yaitu include math.h. Nah, sama seperti ini. String copy atau strcp ini supaya bisa dikenal atau bisa dibaca, maka header-nya pun harus kita tambahkan, yaitu apa? Include string.h. Gitu ya. Jadi string.h ini fungsinya adalah supaya strcpy-nya ini bisa dikenal, gitu ya. Sama tambahkan lagi n, gitu ya, sama dengan strlen, string len atau string length, menentukan ukuran dari karakter array A satu dimensinya, gitu ya. String len A titik koma, lalu kita buatkan di sini for buka kurung i sama dengan 0 titik koma, i lebih kecil
sama dengan N-1 titik koma I plus plus. Ya. Oke, lalu berikutnya kita akan cetak Cout, tanda siku, gitu ya, A indeks I. Kalau mau ada spasinya kita pakai spasi, titik koma, gitu ya. Tutup kurung kurawal, nah ini. Oke, maka ketika kita jalankan, Maxfield, adakah yang salah? Inlut, nah kurang C ya. Jadi dia akan ngasih tahu nih kalau ada kesalahan. Oke, saya lupa belum kasih gauge. Jadi kalau nggak pakai gauge, dia tampilannya akan tutup sendiri. Nah, baru ini berhenti. Jakarta. Jadi secara ilustrasi dia sudah disiapkan nih dengan jumlah indeksnya adalah 11. Nah, ternyata array yang diisi itu Jakarta cuma berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya ada 7 karakter. Maka sisa array yang sudah disiapkan yaitu 7, 8, 9, dan 10 dia akan kosong. Jadi ini artinya kosong nih ya, nilai kosong. Maka ini akan terisi Jakarta. Jadi tidak masalah walaupun sudah disiapkan dengan 11 elemen atau 11 indeks, tapi yang terisi ternyata stringnya kurang dari 11. Maka tampilannya adalah seperti ini. Gitu ya. Oke, kita lanjut di contoh yang berikutnya ya. Oke. Nah, ini ya, udah outputnya. Kita lanjut contoh yang kedua, mengisi array dengan data yang diinput. Nah, misalnya nih ada kasus diketahui dalam lembar dokumen itu ada data, misalnya kita mau masukin nilai nih, nilai ujian mahasiswa. Anggaplah bahwa nilai ujian mahasiswa itu adalah bilangan bulat positif. Jadi tidak ada desimalnya ya. Nah, integer positif yang lebih dari 11 buah, lebih dari 11 buah. Misalnya ada data ini sebanyak ini. Misalnya ada si A nilainya 98, si B nilainya 85, si C nilainya 78, terus dan seterusnya 54, 60 dan seterusnya. Nah, lalu sudah ada array satu dimensi yang sudah dibuat dengan elemennya integer A indeks 11. Ya, dia belum ada isinya nih, belum ada isinya. Gitu ya. Nah, ketika belum ada isinya, ya, ketika belum ada isinya, nanti yang isi kosong ini, gitu ya, yang isi kosong ini akan tampilnya adalah seperti ini. Jadi yang kita input 98 karena sudah ini kan datanya lebih dari 11 nih, datanya lebih dari 11, tapi karena array-nya yang disiapkan hanya ada 11 yaitu dari indeks 0 sampai 11, maka nilai yang tampil ya atau nilai yang input itu hanya ada 11 data saja. Ya, walaupun nilai yang sudah disiapkan lebih dari 11, ini kan dari 98 ke 90 lebih dari 11 data kan. Gitu. Tapi karena array-nya hanya disiapkan 11, maka nilai yang terinput hanya ada 11 data saja. Gitu ya. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Cara menampilkannya adalah sama seperti yang sebelumnya. Ini artinya perintahnya adalah input ya. Perintahnya adalah bagaimana cara menginput bukan menampilkan ya, menginput nilai-nilai yang sudah ada nih, yang ini. Oke, kita coba langsung ke C++-nya. Kita langsung ke C++-nya. Ini saya hapus. Ya, saya pakai yang sini aja. Oke. Nah, lalu saya deklarasikan dulu. Ya, kita deklarasikan dulu ada variabel apa saja. Ada variabel I, variabel A, dan variabel X. Ternyata semuanya adalah bilangan ya atau angka ya, berarti tipe datanya adalah integer. Integer I, X, A indeks berapa? A indeks 11 katanya mintanya kan? Berarti A indeks 11. Oke, titik koma. Lalu kita langsung saja nih. Kita langsung saja for gitu ya, buka kurung I sama dengan 0 titik koma I lebih kecil sama dengan 10 ya. Kalau 11 berarti kan 0 sampai 10 ya. Lalu I plus plus tutup kurung, buka kurung kurawal. Nah, kita boleh bikin kalimat cout masukkan nilai mahasiswa gitu ya. Masukkan nilai mahasiswa gitu ya. Tanda kutip titik koma. Lalu di sini kita masukkan sein terus i sein sein x ya, sein x titik koma gitu ya. Lalu
Berikutnya adalah A indeks I gitu, sama dengan X. Jadi di sini A indeks I-nya nilainya adalah sama dengan X. Jadi yang kita input nih nilai X-nya gitu ya. A indeks I sama dengan X, titik koma, baru Cout A indeks I. Oke. Saya pakai endel saja, titik koma. Oke. Tutup kurung, gauge, titik koma, tutup kurung, kurawal. Kita coba jalankan. Nah, masukkan nilai mahasiswa nih. Jadi ini akan tampil terus, masukkan nilai mahasiswa ini akan terus tampil sampai dia ke sampai mencapai ke indeks 10 ya. Oke, saya masukkan nih, di input katanya kan 98. Nah, ini maka ini jadi ini adalah inputan kita. Nah, yang ini adalah data yang sudah dimasukkan ke dalam array-nya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Jadi 98 ini artinya sudah masuk nih ke array. Kita masukkan lagi 85. Nah, maka ini akan masuk. Terus kita masukkan lagi enter 78, berarti ini sudah masuk. Kalau udah masuk ke sini berarti masuk. 54 masuk, 60 masuk, 77 masuk, 45 masuk, 69 masuk, 50 masuk, berikutnya 100 masuk sama 79. Ya. Jadi ketika sudah sampai indeks 10, ini sudah sampai ke 79 ini, ya, sudah sampai 79, maka ketika ini saya enter, dia berhenti, selesai. Nah, saya enter lagi berhenti, ya. Berarti dia hanya sampai menginput datanya hanya sampai ke indeks yang ke-10. Gitu ya, paham ya? Nah, ini ya. Oke, kita lanjut. Mengisi array dengan data yang diinput, contohnya misalnya seperti yang tadi ya, di lembaran data yang tadi ini sudah ada array-nya. Nah, perintahnya adalah susun program untuk menginput data. Jika data yang diinput kurang dari 60, dia nggak akan tersimpan ke dalam array. Namun kalau dia datanya nilainya yang diinput lebih dari 60, itu akan tersimpan ke dalam array, gitu ya. Nah, jadi dipastikan bahwa data yang nilainya lebih besar dengan 60 itu lebih dari 11 buah. Oke, kita input satu persatu nih sampai array-nya penuh. Jadi misalnya kita input 98 masuk nih ke array. Input lagi nih 85 masuk ke dalam array. Kita input 78 masuk ke dalam array. 54 kan kurang dari 60 berarti nggak masuk ke dalam array. Makanya di sini nggak ada. 60 masuk nggak? Nggak, karena kurang dari 60 nggak ada juga. 77 masuk, 45 nggak ada, 69 masuk, 50 enggak, 100 masuk, dan seterusnya. Berarti kalau ada soal seperti ini, maka kita menggunakan metode if. Ya, maka kita menggunakan metode if. Di sini ada syaratnya. Jadi syaratnya jika data, nah berarti kalau ada kata jika itu maka dia adalah menggunakan metode if. Jika data yang diinput kurang dari 60 gitu ya. Nah, maka bagaimana perintahnya? Jadi di sini kita coba deklarasikan variabelnya terlebih dahulu. Ini adalah indeks I, ini adalah array A, dan ini adalah isi dari array A menjadi variabel X. Ya, oke, kita sama-sama coba menampilkan. Kita sama-sama coba menampilkan angka yang ini, gitu ya. Menampilkan supaya bisa muncul nilai-nilai yang lebih dari 60, gitu ya. Oke, kita coba masukkan ke C++-nya. Baik, ini saya hapus dulu. Oke ya. Apa saja variabelnya? Ada variabel I, variabel X, dan variabel A. Gitu ya. Oke, kita seperti biasa menggunakan for. I-nya dimulai dari berapa? I-nya dimulai dari 0. I sama dengan 0. I kurang dari atau sama dengan 10. Nih, 10 ya. Terus titik koma, I plus plus. Tutup kurung. Ya. Buka kurung kurawal. Nah, baru kita input dulu deh. Kita input dulu ya. Bikin dulu sini cout. Masukkan nilai mahasiswa. Baru di sini in, nilainya kita kasih variabelnya X kan, sama seperti yang tadi ya.
nilai mahasiswa, baru kita gunakan metode if. If X lebih besar sama dengan 60, kan syaratnya gitu ya. Katanya kalau di-input kurang dari 60 dia nggak akan tersimpan dalam array, tapi kalau di-input lebih dari 60 dia tersimpan, Mak. Maka saya bikin yang ini dulu, if X lebih besar sama dengan 60. Jadi jika X yang dimasukkan lebih besar dari 60, maka A indeks I sama dengan X titik koma. Lalu saya di sini tulis out A indeks I titik koma. Oke, selanjutnya ini saya tutup. Saya tutup gitu ya, masukkan nilai mahasiswa, out, oke. Ini saya tutup kembali. Kita coba jalankan. Nah, masukkan nilai mahasiswa. Saya masukin nih nilai 98. Oh, sorry, biar rapi. Saya pakai ENDL dulu ya. Di sininya pakainya ENDL. Oke. Oke, saya masukkan nih. 98. Nah, artinya ini tersimpan ke dalam array. Terus saya masukkan lagi 85. Sama, ini masuk ke dalam array karena 85 lebih dari 60. Kita masukkan 78 juga masuk ke dalam array. Nah, sekarang saya masukkan 54. Nah, ternyata kan tadi katanya syaratnya bahwa kalau nilai lebih dari 60 dia akan masuk dalam array. Nah, 54 itu kan kurang dari 60, berarti tidak akan disimpan ke dalam array kan? Nah, maka terbukti nih ketika saya input nilai 54, saya enter, dia nggak masuk ke array-nya. Nggak ada kan 54 di sini. Nah, berarti terbukti dia tidak masuk. 60. Nah, 60 masuk karena tadi kan lebih dari sama dengan 60 gitu ya. Terus saya input 77 juga masuk. Sekarang saya input 45 nih. 45 enter, nggak masuk. Berarti kan karena tidak ada di sini 45-nya. Gitu ya. Terus 69 masuk. 50. Nah, 50 ternyata tidak masuk. Gitu ya. Nah, terus saya input lagi 100. Nah, 100 masuk. Sekarang kita hitung. Nilai yang disiapkan adalah 11 elemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti kita habis satu lagi ya. 7, 9, enter, masuk. Ya. 11 kan berarti ini kan karena indeksnya disiapkan 11, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya, yang disiapkan sampai 79. Nah, ini sampai 79. Ketika lebih dari 11, saya enter lagi, saya input, saya enter, nah dia habis selesai. Karena apa? Karena hanya disiapkan sampai 11 saja. Gitu ya. Oke. Kalau Bu, kalau misalnya saya mau menampilkan semuanya, ya udah kita hitung aja dulu nih. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 berarti di sini kamu indeksnya 20. Terus ininya adalah 19. Gitu ya. Oke, baik. Kita lanjut. Contoh yang berikutnya. Diketahui array satu dimensi dengan nilai array-nya indeks 13. Nah, dengan nilai seperti ini. Oke, pertanyaannya adalah kita buat coding untuk mencetak isi array sehingga tercetak dengan urutan seperti gambar ini. Jadi menampilkan seperti ini nih, gitu ya. Kita suruh menampilkan ini. Oke, hampir sama sih dengan yang materi di pertemuan yang sebelumnya ya. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, apa saja variabelnya? Sama seperti tadi, ini I, ini A, ini X gitu ya. Oke, kita coba masukkan nilainya. Misalnya tanpa menggunakan X juga bisa ya. Oke, nah seperti ini. A indeksnya berapa? A indeksnya 13. Berarti di sini 0 sampai 12. Baik, buka kurung kurawal. Kita langsung saja out gitu ya. Out A indeks I. Oh sorry, nggak pakai tanda kutip. A indeks I. Tanda siku, tanda kutip, spasi, tanda kutip, titik koma. Gitu. Oke, kita coba jalankan. Oh, sorry. Ini kan katanya bahwa array satu dimensinya sudah disiapkan dan sudah ada isinya. Berarti kalau sudah ada isinya, kita deklarasikan dulu. Integer A indeks 13 sama dengan buka kurung, kita ketik 7, 13, 14, 21, 14,
16, 17, 18, 19, 2, 13, 19, 2, 13, 21, 22. Oke ya, kita coba jalankan. Nah, maka ini akan tampil 7, 13, 14, 21 gitu ya. Jadi kalau untuk contoh yang keempat ini, array-nya sudah kalian deklarasikan. Nah ini, ya sudah dideklarasikan. Paham ya? Oke berikutnya, contoh yang kelima, masih dengan kasus yang sama, hanya saja di sini perintahnya adalah kita suruh menampilkan coding, tampilan, isi array, tapi dia terbalik ya. Dari 22, nih yang tadi di belakang dia posisi di depan, 22, 21, 13, 2, 19, dan seterusnya. Bagaimana cara membuatnya? Sama seperti yang tadi, kalian deklarasikan dulu nih, ya, array-nya, diisi dulu elemennya berapa. Karena dia menghitung mundur, berarti konsepnya adalah kita menggunakan i min min. Berarti kalau i min min kita lihat, di sini i-nya batasnya jangan 0, tapi 12. Dan ini bukan kurang dari, tapi lebih dari. Terus ininya adalah 0, gitu ya. Terus di sininya adalah i min min, gitu. Jadi hanya itu. Kalau untuk nilai terbalik adalah konsepnya kalian dibalik saja dari depan dari belakang, gitu ya. Pakainya konsepnya adalah i min min yang biasanya kurang dari, penggunaannya sekarang menggunakan lebih dari. Oke, kita coba jalankan. Nah, maka akan tampil seperti ini ya, 22, 21, 13, 2, 19, 18, 17 dan seterusnya. Bisa ya? Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan contoh yang keenam. Masih dengan kasus yang sama, hanya di sini perintahnya adalah dia akan mencetak nilai array ini, akan mencetak nilai array, tapi dengan catatan dia akan tampil yang elemennya bernomor genap saja. Artinya elemen yang di atas ini ya, yang indeksnya bernomor genap saja, yang mana saja? 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Itu kan yang genap kan. Nah, maka elemen-elemen yang yang bernilai genap ini akan muncul, tapi yang bernilai ganjil tidak akan muncul. Berarti kalau ada konsep seperti ini, maka kita bisa menggunakan apa? Menggunakan metode yang Eee, metode boleh menggunakan bagaimana menampilkan bilangan genap, atau boleh juga menggunakan, i plus sama dengan 2. Dari mana artinya? Ya ini, 0 tambah 2 2, 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6. Jadi gitu kan, yang muncul kan yang bilangan, kelipatan 2 kan, gitu ya, elemen kelipatan 2. Oke, bagaimana cara membuatnya? Mudah ya, tinggal ini kita balikin lagi aja, i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 12, berarti ini sama dengan i plus, biasanya i plus plus ini menjadi i plus sama dengan 2, gitu. Jadi hanya ini saja yang kalian rubah, ya, i plus sama dengan 2. Oke, kita lihat. Nah, maka yang tampil nih 7, 7 ya kan, 14, 14, 17, 19, 13, 22. Jadi yang akan muncul adalah tampilan ini. Oke ya, bisa ya? Kita lanjut. Contoh yang ke-7. Sama, masih sama ya, masih dengan kasus yang sama, hanya saja ini kita diperintahkan untuk membuat coding untuk menampilkan isi array yang tercetak yang nilainya lebih dari 13. Jadi kalau yang di bawah 13 nggak akan muncul, ya. Nih lihat nih, 7 nggak muncul kan, 13 tidak muncul, 14 muncul karena lebih dari 13, 21 muncul, dan seterusnya nih 2 tidak muncul, 13 tidak muncul. Berarti kita menggunakan metode apa? Kita menggunakan metode if lagi, gitu ya. Yang kita gunakan adalah metode if, gitu ya. Baik, kita coba. Kita coba sebentar. Tadi mana nih C++ nya? Oke, ini ya. Oke. Nah, masih 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 kita menggunakan masih menggunakan yang ini ya. Kita masih menggunakan ini, tapi di bawahnya ini kita tambahkan metode if.
gitu ya, kita gunakan metode if. Tadi apa syaratnya? Jika dia akan tampil jika nilai yang lebih besar dari 13 gitu ya. Nah, berarti kita tambahkan di sini if gitu, buka kurung jika nilai array ini, nilai array itu berarti lambangnya apa? A indeks, oh sorry A-nya besar ya. A indeks I lebih besar sama dengan enggak lebih besar dari 13 berarti nggak usah pakai sama dengan ya, lebih besar dari 13 gitu. Buka kurung kurawal. Nah, baru di sininya out A indeks I. Gitu ya, out A indeks I. Gitu. Nah, ini tutup kurung buatnya di sini, yang ini belum ada tutup kurungnya nih. Kita tambahkan di sini tutup kurung. Gitu. Oke, kita coba jalankan. Nah, ya. Kita lihat yang tampil apa? Oh, ternyata 14 berarti salah nih ya, 14, 17, 19, 22. Kita lihat lagi apakah di bagian mana yang masih salah. If oh sorry, ini masih I plus sama dengan 2, harusnya apa? I plus plus ya. Oke, ini saya di sini I plus plus ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Maka yang tampil adalah 14, 21, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22. Bisa ya? Paham ya materinya? Oke, kita lanjut kembali. Kita lanjut di contoh yang berikutnya. Contoh yang ke-8 ini nanti kalian tinggal boleh salin ya. Oke. Masih dengan kasus yang sama, hanya saja kita diperintahkan untuk menampilkan isi array yang tercetak yang nilainya oh ini ada yang salah. Bukan lebih besar dari 13 ya, yang dia akan muncul jika memiliki bilangan yang genap. Ini saya belum saya ganti dulu ya. Yang buatlah coding C++ untuk mencetak isi array tersebut sehingga yang tercetak hanya nilai yang hanya nilai genap saja. Genap saja. Oke, ya. Yang bernilai genap saja. Sebentar. Nah, ya. Yang hanya bernilai genap. 7 kan ganjil tidak muncul. 13 tidak muncul. Nah, ini yang genap. 14, 21 tidak muncul. 14 muncul, 16 muncul, 17 tidak muncul, 18 muncul, 19 tidak muncul, 2. Nah, ini ya berarti artinya yang akan bernilai genap saja. Oke, kita tetap menggunakan ini, menggunakan seperti yang konsep yang ini, tapi kita ganti nih. Kalau yang bernilai genap, ingat nggak menggunakan metode apa? Menggunakan metode modulo. Ya, berarti ini kita ganti, jangan AI lebih besar dari 13, tapi if AI modulo 2 sama dengan 0. Apa sih modulo? Modulo itu adalah sisa bagi. Misal nih, ya, saya bikin 2. 2 dibagi 2, ya kan ini modulo ya. 2 dibagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Ada sisanya enggak? Tidak ada. Berarti kalau tidak ada 0. Nah, maka karena 2 bagi 2 modulo 2 sama dengan 0 itu benar, 2 bagi 2 kan hasilnya 0. Maksudnya tidak memiliki sisa. Berarti dia adalah genap. Nah, maka benar. Sekarang kita lihat lagi 3. 3 modulo 2, 3 bagi 2 berapa? 1. Ada sisanya enggak? Ada, 1. Berarti dia adalah bilangan ganjil. Jadi modulo itu artinya adalah sisa bagi, gitu ya. Nah, maka hanya ini saja konsepnya. If AI modulo 2 atau persen. Gitu. Kita coba jalankan. Nah, maka yang akan muncul adalah bilangan genap saja. 14, 14, 16, 18, 2, 22. Gitu ya, bisa ya? Kita lanjut. Contoh yang terakhir, mencetak total. Masih dengan kasus yang sama, di sini kita diperintahkan untuk mencetak total secara keseluruhan. Oke, logikanya bagaimana nih?
7 ditambah 13, 20. 20 tambah 14, 34. 34 tambah 21, 55. 55 tambah 14, 69. 69 tambah 16, 85. 85 tambah 17, 102, dan seterusnya sampai ke sini. Totalnya berapa? Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita tambahkan satu variabel, ambillah misalnya variabelnya adalah variabel T. Variabel T itu fungsinya untuk menampung penjumlahan ini. Kita kasih nilai awal T-nya itu adalah 0, gitu ya. Misal ada ember nih, ember kosong, dimasukkanlah nih angka 7, yang tadi kosong kan jadi dimasukkan 7 berarti jadi 7. Masuk lagi 13, berarti 7 tambah 13. Masuk lagi 14, berarti 7 tambah 3, hasil dari 7 tambah 13, ditambahkan lagi 14, dan seterusnya. Berarti apa logikanya? Logikanya adalah formulanya T sama dengan T plus A indeks I. Gitu ya. Oke, kita coba masuk ke C++-nya. Oke, kita tambahkan di sini integer I, T. Adalah ini fungsinya apa? Untuk menampung nilai T-nya. Jangan lupa kita berikan nilai awal. T-nya sama dengan 0. Gitu ya. Lalu, bagaimana lagi? Lalu di sini kita tidak menggunakan metode if. Oke, saya hapus dulu ini. Ya, saya pakai formulanya dulu. T sama dengan T plus A indeks I, titik, koma, gitu ya. Lalu si out A indeks I, gitu ya. Nah, eh, oke, T-nya jangan di sini, T-nya di bawah saja setelah menampilkan cetak, setelah menampilkan cetak. Nah, gini ya, baru supaya bisa tampil, ininya kita bikin lagi, out, masukkan nilai total array gitu ya, sama dengan tanda kutip, tanda siku, variabel T. Oke, jadi formulanya ini. Kita coba jalankan. Oh, ada yang salah nih, apa? Unexpected, kurung kurawal. Kelebihan ini satu. Oke, kita coba jalankan. Nah, masuk. Oh, ini bacanya masukkan nilai total array, sorry. Ini saya bikin dulu si out-nya supaya dia posisinya ada di bawah si out ENDL. Nah, ini bukan masukan, maka nilai total array sama dengan gitu ya. Oke, kita coba jalankan. Nah, jadi dia akan menghitung nih total array-nya dari secara keseluruhan, yaitu 197. Oke, bisa ya dipahami ya? Baik, mungkin untuk materi malam ini adalah sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.